Kajian Fathul Bari, ya, Kitabul Manaqib, tentang keutamaan keutamaan para sahabat nih ya. Keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengapa demikian ya? Karena Rasulullah SAW ya sudah menyabdakan bahwa manusia terbaik sepanjang masa itu adalah generasi beliau, yaitu beliau sendiri tentunya yang pokok, dan juga para sahabat. Nah, tentunya banyak hal gitu ya dari mereka, manusia terbaik yang bisa dijadikan suri toladan. Jadi dijadikan pelajaran ya untuk diikuti, dan saya kira akan sama, mereka itu manusia terbaik gitu ya, yang mengikuti mereka itu akan menjadi manusia terbaik juga di zamannya masing-masing. Nah, masih tentang sahabat yang kedua ya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Imam Bukhari memasukkan 16 hadis ya, tentang keutamaan Umar bin Khattab, yang terakhir kemarin sampai hadis nomor 13. Nah, di mana hadisnya menerangkan Rasulullah SAW bermimpi gitu ya, bermimpi. Di dalam mimpinya itu Rasulullah SAW menyabdakan, ya, aku bermimpi, ya, diperlihatkan kepadaku bagaimana orang-orang memakai pakaian. Ada yang hanya sampai dadanya, ada yang di bawah itu ya, sampai perut mungkinnya, ada yang sampai perut, ada yang sampai pahanya, lututnya. Sementara diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab memakai pakaiannya hingga diseret penuh, artinya ya. Ada yang ya itu sampai dada, itu ya artinya dari pundak sampai dada. Ya, ada yang dari pundak sampai perut. Nah, sementara Umar bin Khattab itu tertutup semuanya hingga pakaiannya itu diseret lah, itunya menyapu lantai, menyapu tanah. Nah, itu isi mimpinya demikian. Ketika ditanya oleh para sahabat apa maksudnya, apa makna dari mimpi tersebut, Rasulullah SAW menjawab hanya satu kata, ad-din, agama. Nah, maksudnya ini gambaran gitu ya, bagaimana orang-orang beragama secara umum ya, bagaimana orang-orang beragama. Nah, ada yang ya cuma berapa persen berarti gitu ya, dari pundak sampai pakaian gitu ya, dari pundak sampai dada hanya berapa persen berarti yang tertutup. Ada yang sampai perutnya, ada yang sampai paha, lutut Umar bin Khattab. Nah, itu menunjukkan, ini maksudnya, maknanya dari mimpi ini adalah ya, sehingga ya ini hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dijadikan salah satu keutamaan, salah satu keistimewaan Umar bin Khattab, yaitu dalam hal beragama. Ini ya, isi mimpi ini adalah itunya menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, bagaimana dia beragama. Jelaslah dengan keimanan yang sempurna.
dengan ilmu. Nah, tentang ilmu, oh ya tentang ilmu juga ya, Umar bin Khattab itu oleh Allah kan diberi keistimewaan juga, keutamaan juga dengan kejeniusan. Umar bin Khattab itu jenius orangnya. Yang kemarin kan apa namanya kemarin-kemarin disampaikan bahwa ada 15, bukan satu dua nih ya. Ada 15 perkara yang terpikir lebih dulu oleh Umar bin Khattab. Nah, ternyata apa yang terpikir oleh Umar bin Khattab ini selaras gitu, sesuai dengan kemudian itunya ayat yang diturunkan oleh Allah. Ya, bukan artinya kan kejadian seperti itu bukan artinya Allah mengikuti pemikiran Umar bin Khattab. Ini keutamaan keistimewaan Umar bin Khattab ya, terpikir lebih dulu nih. Ada 15 perkara yang terpikir lebih dulu oleh Umar bin Khattab, yang kemudian pikiran Umar bin Khattab ini sesuai dengan ya, kemudian Allah menurunkan ayat yang itulah ya, ternyata terpikir lebih dahulu oleh Umar bin Khattab. Nah, kalau ke ini nih ya, Umar bin Khattab ya berdasarkan hadis yang kemarin ya, berarti Umar bin Khattab itu kan soal keimanannya ini yang sering kan disebut di beberapa hadis yang lalu, sering disebut oleh Rasulullah SAW, bahkan di hadis yang sebelumnya, bahkan nih di hadis yang nomor 12 nih, yaitu yang mengisahkan dulu di zaman Bani Israel tentang anak gembala yang teledor itunya, kemudian di salah satu kambingnya diterkam oleh serigala. Ketika si anak gembala ini tahu gitunya ada satu kambingnya yang hilang, dia mencari, ternyata ketemu gitu ya, si kambingnya itu sedang diterkam serigala. Kemudian serigala itu menatap si anak gembala tadi, dan dia mengatakan, siapa yang seharusnya menggembala pada hari ini? Ya, kenapa? Karena si serigala ini waktu menerkam kambing tadi, penggembalanya sedang tidak ada. Nah, si serigalanya mengatakan, siapa yang seharusnya menjaga gembala pada hari ini? Di mana hari ini adalah hari binatang buas itu pada keluar, artinya untuk menerkam binatang gembala. Nah, para sahabat kan ada yang menanyakan, Rasul itu serigalanya bicara? Rasulullah menjawab, karena itu kejadian di zaman Bani Israel yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ada kejadian yang demikian gitu ya. Nah, di dalam kejadian itu kan serigalanya menatap si anak gembala lalu mengatakan, siapa ini yang seharusnya menjaga binatang gembala ini? Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah itu serigalanya bicara? Kemudian Rasulullah menjawab dengan, aku beriman. Ya, karena itu kan bukan Rasulullah melihat kejadiannya di zaman Bani Israel diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab demikian. Apakah Rasulullah itu serigalnya bicara? Aku beriman dengan kejadian tersebut. Demikian juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal waktu Rasulullah pada kejadian itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab sedang tidak ada di tempat. Artinya Rasulullah tahu persis. Ya, artinya kan Rasulullah tahu persis ya. Kalau Abu Bakar dan Umar bin Khattab saat itu ada di sana, pasti akan mengatakan demikian. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, aku beriman atas berita, berartinya aku beriman atas berita tersebut. Andai Umar bin Khattab dan Abu Bakar ada, pasti akan mengatakan hal yang sama. Pada saat itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak ada di
di lokasi tersebut. Rasulullah yang mengatakan, aku beriman ya atas wahyu tersebut. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian, artinya kan Rasulullah yakin, gitulah, yakin kalau Abu Bakar ada, pasti akan mengatakan hal yang sama, aku beriman. Dan memang itu sangat terkenalnya Abu Bakar itu tentang keimanannya yang seolah-olah Abu Bakar itu akan mengatakan lebih dari itu pun aku percaya. Nah, Umar bin Khattab juga sama. Nah, artinya ini ya dua orang yang disebut oleh Rasulullah ini tentang keimanannya sudah disabdakan oleh Rasulullah. Aku beriman, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar bin Khattab. Satu ini berarti tentang keimanannya. Itunya di hadis nomor 12 lahnya yang menerangkan kisah tentang serigala tadi yang oleh Rasulullah. Abu Bakar juga Umar bin Khattab beriman. Kemudian ilmu. Ini Abu Bakarnya Umar bin Khattabnya tentang imannya sempurna. Ilmunya sangat-sangat tinggi lah tentunya tentang soal keilmuan seorang Umar bin Khattab di atas rata-rata lah gitu juga ya, dan memiliki kejeniusan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, kemudian hadis yang ke-13 ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Umar bin Khattab dalam beragama. Ini juga di atas rata-rata dengan ilustrasi aku bermimpi, diperlihat di dalam mimpi gitu ya. Di dalam mimpiku diperlihatkan kepadaku beragam orang yang memakai baju, itulah kondisinya. Ada yang hanya sampai dadanya, ada yang di bawah itu, sementara Umar bin Khattab diperlihatkan kepadaku memakai bajunya itu sampai menyapu lantai. Nah, ini nomor 3 berarti tentang kesungguhan. Jinu 5 STA itu tak ayat ternyata itu pada diri Umar bin Khattab. Imannya sempurna. Kemudian ilmunya tadi lahnya dengan ada 15 perkara. Nah, itu sudah sangat menggambarkan keilmuan Umar bin Khattab. Satu lagi lahnya untuk mengulang juga nih hadisnya. Rasulullah SAW bermimpi minum susu dari satu wadah besar. Terus minum lah gitunya sangat banyak Rasulullah minum hingga seluruh badan Rasulullah SAW itu penuh dengan air susu tersebut, bahkan sampai keluar luber gitu ya, karena sudah penuh badan Rasulullah SAW. Maka air susu yang diminum Rasulullah itu sampai keluar dari ujung-ujung jari. Nah, ini gambaran ilmu pada diri Rasulullah itu mudal, bahasa Sunda namanya sampai luber. Nah, di wadah tersebut tersisa sedikit. Nah, di wadah tersebut tersisa sedikit air susunya bekas minum Rasulullah SAW. Kemudian diminum oleh Umar bin Khattab. Isi mimpinya demikian. Kemudian para sahabat bertanya, apa maknanya? Rasulullah pun dalam hadis tersebut hanya menjawab dengan satu kata, ilmu. Nah, hadis ini menggambarkan tentang kesungguhan, berarti ya, imannya sempurna, ilmunya luar biasa, kesungguhannya digambarkan seperti orang memakai baju sampai menyapu lantai Umar bin Khattab, sementara orang lain ada yang hanya sampai dada, sampai perut, sampai lutut. Nah, kalau sudah seperti ini dengan 3 hal ini, kesungguhan nih, dengan iman yang sempurna, ilmu yang tinggi, kesungguhan di atas rata-rata, kira-kira apabila melakukan sesuatu tentang agama nih ya, pasti maksimal, gak akan ada seenaknya, gak akan ada setengah-setengah, karena kan kesungguhannya sangat tinggi di atas rata-rata.
Nah, berarti apabila melaksanakan maka akan melaksanakan semaksimal yang ia bisa. Nggak akan ada setengah-setengah, nggak akan ada nanggung. Bagi Umar bin Khattab berarti nggak akan ada, pasti maksimal. Dan yang terakhir kan pasti dawam, pasti konsisten lahnya seorang Umar bin Khattab dalam beragama. Ya inilah hasilnya kan jelas. Ya, hasilnya jelas nih seperti yang sudah juga nih hadisnya, karena di dalam bab ini kan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Hadisnya ada yang mengulang ya, hadis yang sudah dicantumkan oleh Imam Bukhari pada hadis keutamaan Abu Bakar, karena dua orang ini kan sering disebut bareng bersamaan. Jadi ada beberapa hadis yang sama ya. Nah, hasilnya kan sangat jelas. Nanti di hadis yang ke-15 berarti nih ya. Nah, inilah hasilnya nanti berartinya dari yang 5 tadi. Iman yang sempurna, ilmu yang tinggi, kesungguhannya tingkat dewa, mun bahasa aja nama. Kemudian ya dengan ini pasti kalau melaksanakan sesuatu akan dilaksanakan maksimal. Ketika melaksanakannya nggak akan ada nanggung setengah-setengah. Dan yang terakhir adalah dawam atau pasti konsisten, nggak akan ada mengendur, nggak akan ada berkurang, malah sebaliknya, malah akan terus semakin naik, semakin meningkat. Nah, nanti hasilnya di hadis yang ke-15 itulah kunci berarti. Nah, yang 5 ini teh 5 S teh ieu teh contoh orangnya ya Abu Bakar lah, Umar bin Khattab, yang kemudian yang 10 terutamanya yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nggak eta kuncinya eta. Itu kuncinya. 5S di beta, iman, ilmu, mujahadah, kesungguhan, maksimal dan konsisten. Nah, hadis yang berikutnya sekarang nih, yang ke-14. Ini hadis sedih, hadisnya tetapi sekaligus luar biasa. Ya inilah Umar bin Khattab, ya inilah keutamaannya nih. Yang ke-14 cukup panjang nih hadisnya, jadi tidak saya baca sampai selesai dulu redaksi hadisnya. Saya langsung terjemah saja per kalimat, per koma, per poin gitu, per per titik. Anil Miswar ibni Makhromah radhiyallahu anhu, dari Al-Miswar bin Makhromah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, lamma tu'ina Umaru ja'ala ya'lamu, ketika Umar bin Khattab ada yang menikam. Ini kan Umar bin Khattab yang kemudian meninggal nih, ditikam di dalam masjid setelah mengerjakan sholat subuh. Ya, ketika Umar bin Khattab ada yang menikam, faqala lahu Ibnu Abbasin wa ka'annahu yujazzi'uhu. Ibnu Abbas berkata kepadanya di hadis yang ke berapa, yang ke-7, di dia hadis yang ke-7 juga kalau di hadis yang ke-7 ini ketika Umar bin Khattab sudah meninggal. Ketika Umar bin Khattab sudah meninggal, orang-orang datang menyolati, kemudian mendoakan. Ibnu Abbas juga nih di dalam hadis nomor 7 ya. Ibnu Abbas dikagetkan oleh seseorang yang meletakkan sikutnya di pundak Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menoleh, ternyata itu adalah Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib ya, yang kemudian mengatakan kepada
Ibnu Abbas, demi Allah, la azunnu an yaj'alallahu ma'asohibaika, aku yakin kamu akan dikumpulkan bersama dua orang sahabat kamu. Nah, dua orang itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ketika orang ini di hadis nomor 7 demikiannya, kalau tapi di hadis nomor 7 ini ketika Umar bin Khattabnya sudah meninggal, sudah disalati, sudah ya pada orang-orang pada mendoakan. Nah, ada kejadian demikian, ada Ibnu Abbas dikagetkan oleh seseorang yang meletakkan sikutnya di pundaknya. Ketika Ibnu Abbas menoleh, ternyata Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib mengatakan demikian nih kepada Ibnu Abbas, demi Allah, aku yakin Allah akan mengumpulkan kamu bersama dua orang sahabat kamu. Nah, yaitu yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu di hadis yang ke-7-nya, yang Ali bin Abu Thalib pun artinya mengakui dua orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, karena Ali bin Abu Thalib mengatakan, aku sering mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, aku datang bersama, nah ini dua orang dia. Nah, ini kalau di hadis ini ketika Umar bin Khattabnya belum meninggal, masih bisa bicara, masih bisa ngobrol nih Umar bin Khattabnya. Ketika Umar bin Khattab ditikam, ja'ala ya'lamu, Umar bin Khattab ya normalnya merasa kesakitan lah. Lama tu'ina Umaru, ketika Umar ada yang menikam, ja'ala ya'lamu. Nah, Umar bin Khattab itu ya merasakan kesakitan. Faqala lahu Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata kepadanya, wa ka'annahu yujazzi'uhu, sepertinya Ibnu Abbas ini menghibur, membesarkan hati Umar bin Khattab. Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, wala in kana zaka. Nah, sudah seperti inilah kejadiannya. Ini artinya paling seperti demikiannya, maknanya kurang lebih ya inilah yang terjadi. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta subhatahu. Sungguh engkau telah bahasa kitanya bahasa orang sama. Sungguh engkau telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh engkau telah menjadi sahabat, berbarengan, mulazamah, bahasa bahasa Arab nama bersamaan, bahkan ada biar bagaimanapun ya, Umar bin Khattab kan umatnya, biar bagaimanapun jadi melayani Nabi gitu ya. Sungguh engkau sudah kenapa itu bahasa orangnya, sesungguh engkau sudah disebut bersahabat piraku sesobatan, bukan itu maksudnya. Sungguh engkau sudah bersama Nabi lah gitunya, sudah bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW. Fa ahsanta suhbatahu. Nah, ini penilaian Ibnu Abbasnya. Dan engkau sangat-sangat baiklah itunya dalam bagaimana seorang Umar bin Khattab kepada Nabi. Ya, artinya perlakuannya dan segalanya lah gitunya, bahwa Umar bin Khattab kepada Rasulullah itu
Saya bahasa orang nanya amat sangat baik lah, itulah intinya demikian. Atau terjemah bebasnya demikian ya, Ibnu Abbas mengatakan, sungguh engkau sudah bersama Rasulullah SAW hingga Rasulullah meninggal gitu ya. Sungguh engkau sudah bersama-sama Rasulullah SAW dan engkau sangat baik kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Summa farok tahu wahwa ankarodin, dan kalian berpisah ya, antara Rasulullah dan Umar bin Khattab ya, dan kalian berpisah wahwa ankarodin, dalam keadaan Rasulullah SAW ridho kepada kamu. Kurang lebih demikianlahnya diterjemahnya dia. Dan kalian berpisah, nah Rasulullahnya meninggal gitu kan, dan kalian berpisah dalam keadaan Rasulullah SAW itu ridho kepadamu. Summa sahibta Aba Bakrin fa ahsanta suhbatahu. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, kemudian engkau bersama dengan Abu Bakar. Fa ahsanta suhbatahu, dan engkau pun berbuat memperlakukan Abu Bakar dengan sangat baik. Ya, iya dah, Umar bin Khattab luar biasa kan ya. Bagaimana Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW hingga Rasulullah meninggal. Pantaslah itu kan kalau Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan ridho kepada Umar bin Khattab. Setelah itu kemudian Abu Bakar bersama Umar bin Khattab ya, bersama dengan Abu Bakar. Nah, sama juga bagaimana Umar bin Khattab memperlakukan, bergaul dengan Abu Bakar pun itunya memperlakukannya dengan sangat baik. Summa farok tahu, kemudian berpisah juga antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Wahwa anka rodin, Abu Bakar pun ketika meninggal dalam keadaan ridho kepadamu, kepada Umar bin Khattab. Summa sahibta suhbatahum. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, kan Umar bin Khattab ya sebagai khalifah, Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, kemudian engkau bergaul bersama dengan sahabat-sahabat mereka, dengan sahabat seluruhnya gitulahnya. Kemudian engkau bersama dengan seluruh sahabat, fa ahsanta suhbatahum, dan engkau pun memperlakukan semua sahabat dengan sangat baik. Memang tidak terdengar orang mengeluh gitulah, orang mengeluhkan bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, pemimpin seluruh orang yang beriman, tanpa celah itulahnya, tanpa celah, tanpa cacat. Nah, bahkan kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah justru sangat banyak. Nah, di antaranya kan saya juga tidak banyak yang ingat nih. Di antaranya kan Umar bin Khattab itu ikut membawa tepung terigu ketika menyalurkan bantuan ke satu tempat lah gitunya. Umar bin Khattab ikut. Kemudian ketika ada pencuri gitu ya, Umar bin Khattab nih sebagai benar-benar tadilahnya memang bersungguh-sungguh dan maksimal sih dalam melaksanakan agamanya. Ketika ada pencuri kan tidak serta-merta dipotong, tapi potong tangannya ya. Tapi kan diteliti dulu kenapa orang ini sampai melakukan demikian. Ternyata setelah ditelusuri, orang ini mencuri karena kelaparan, ya, mempertahankan hidup lah gitu. Ditelusuri, ternyata di dekat rumahnya itu banyak orang kaya.
Dan yang dimarahi oleh Umar bin Khattab kan tetangganya. Ya, kenapa gitunya kalian sebagai tetangga itu ya sampai ada apa namanya sampai ada itu salah satu tetangga kalian ini yang mencuri karena kelaparan. Nah, ini saya ingat nih ada ya mumpung lagi in aja nih ya, mumpung lagi in itu kan berita tentang Gaza, tentang Palestina. Nah, ini kan menjadi apa namanya dari jadi berita di seluruh dunia sekarang. Di antaranya nih ada yang seperti ini penjelasannya gitu ya. Kenapa Gaza itu begitu kuat? Ya, kenapa Gaza begitu kuat? Padahal wilayahnya sangat kecil. Di apa namanya ya di embargo lah mungkin sebutannya, dibatasi airnya, makanannya gitu ya, sangat dibatasi. Tapi mereka itu tetap saja bertahan begitu kuat. Bahkan dalam peperangan sekarang pun indikasinya itu ya mereka bakal menang. Sudah jelasnya dari beberapa tayangan berita gitu yang saya lihat. Nah, kenapa mereka bisa begitu kuat? Ternyata mereka itu orang-orang Gaza itu menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya nih, di antaranya bahwa orang Gaza itu mereka tidak akan makan kalau tidak ada kepastian atau sebelum memastikan tetangganya juga makan. Itulahnya orang Gaza itu demikian, ya, menurut salah satu sumber gitulahnya, bahwa orang Gaza itu mereka nggak akan makan kalau sebelum mereka memastikan tetangganya juga bisa makan. Dan kalau punya makanan selalu membagi, selalu berbagi itunya di antara mereka. Nah, ini kan solid, kompaknya luar biasa dengan ikatan eta persaudaraan seiman, persaudaraan seagama, persaudaraan karena ketakwaan. Tanya di antara menurut salah satu sumber, itulah sumber kekuatan orang-orang Gaza sampai hari ini. Padahal dikuasainya sudah dari tahun 48, sudah 76 tahun, nggak hancur sampai sekarang. Malah semakin kuat, itulahnya malah semakin kuat ternyata. Nah, itulah yang menjadi apa namanya modal utama kekuatan mereka itu karena ini nih mungkinnya yang diikuti karena mereka itu benar-benar itu bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Umar bin Khattab pernah demikian gitunya. Ini yang menunjukkan kalau menurut Ibnu Abbas seperti ini kan ya. Setelah Abu Bakar meninggal, sohib tak suhbatahum, kamu bersahabat dengan semua sahabat, fa'ahsan tak suhbatahum, dan bagaimana Umar bin Khattab terhadap semua sahabat pun sama lah gitunya. Bagaimana Umar bin Khattab terhadap Rasulullah, bagaimana Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab terhadap semua sahabat setelah nih beliau menjadi Amirul Mukminin. Lain farok tahum la tufarikonnahum wahum anka roduna rodi atau roduna. Nah, Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Ini kan dalam kondisi ya sebetulnya hampir meninggal sebetulnya kan setelah ditikam. Jika engkau berpisah dengan mereka, dengan seluruh sahabat, la tufarikonnahum, pasti engkau akan berpisah dengan mereka, wahum anka rodun, semua sahabat pasti ridho. Nah, luar biasa nih ya Umar bin Khattab nih, nih Ibnu Abbas nih yang ya tahu persis lah pasti Ibnu Abbas siapa Umar bin Khattab.
Jika engkau berpisah dengan mereka, pasti engkau meninggalkan mereka dalam keadaan semuanya ridho kepadamu. Nah, itu yang dikatakan Ibnu Abbas ya, ketika Umar bin Khattab dalam keadaan terlukanya setelah ada yang menikam. Jadi ketika ditikam itu memang Umar bin Khattab tidak meninggal di TKP itunya tidak tidak meninggal ditikam kemudian meninggal di tempat, enggak. Masih apa namanya beberapa, saya lupa lagi berapa hari itunya, berupa lagi nih ya. Berapa hari dari kejadian ditikam sampai yang meninggal. Nah, dalam masa tersebut, ini banyak sahabat-sahabat yang melayat gitu ya, yang menengok. Ya, termasuk ini Ibnu Abbas nih. Bahkan masih bisa berdialog seperti ini. Nah, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Ya, saya ulangi ini ya. Ibnu Abbas mengatakan kepada Umar bin Khattab, sungguh engkau telah inilah yang terjadi. Karena Ibnu Abbas pun tahu nih ya, Ibnu Abbas pun tahu bahwa Rasulullah sudah bersabda tentang kematian Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah sudah menyabdakan bahwa Umar bin Khattab itu akan ada yang membunuh. Umar bin Khattab itu meninggalnya karena ada yang membunuh. Nah, ini Ibnu Abbas nih mengatakan, wah ini rupanya mungkinnya, wala in kana zaka, ini nih rupanya. Inilah yang terjadi, ini yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh engkau telah bersama Rasulullah SAW dan engkau sangat baiklah gitunya dalam bagaimana apa namanya perlakuan, sikap, perbuatanmu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan ridho kepadamu. Setelah itu kemudian engkau bersama Abu Bakar, juga samalah seperti Nabi. Nah, yang terakhir kepada para sahabat seluruhnya. Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau berpisah dengan mereka, seolah-olah aku yakin pasti semua sahabat juga ridho. Nah, mendengar Ibnu Abbas mengatakan demikian, Ibnu Umar wae. Umar bin Khattab menimpali mungkinnya mengatakan, amma ma zakarta min suhbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waridahu fa inna mazaka mannun minallahi ta'ala man nabihi alayya. Alah, Umar bin Khattabnya luar biasa nih. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, apa yang kau katakan tentang bagaimana aku bersama Rasulullah dan juga keridhaan beliau kepadaku. Nah, gitulahnya ini. Apa yang kau katakan tentang bagaimana aku terhadap Rasulullah SAW, bagaimana aku selama bersama Rasulullah SAW dan keridhaan beliau kepadaku. Fa inna mazaka manun minallah, itu hanyalah, itu adalah anugerah. Nah, jauhnya dari kata takabur, dari ujub, dari merasa apa namanya bisa seperti itu. Karena menilai yang dirinya hebat. Poncek orang memurin, wah tuh sahola, teta sahola tuh. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Apa yang kau terangkan tentang bagaimana aku bersama Rasulullah, aku terhadap Rasulullah SAW dan keridhaan beliau kepadaku, keridhaan Rasulullah SAW kepadaku, fa inna mazaka manun minallah, semata-mata itu adalah anugerah dari Allah yang ia limpahkan kepadaku. Wa amma ma zakarta min suhbati Abi Bakrin waridohu fa inna ma zaka manun minallahi jalla zikruhu man nabihi alayya. Sama nih dengan kalimat sebelumnya. Kemudian yang engkau katakan bagaimana aku bersama dengan Abu Bakar dan keridhoannya kepadaku, itu semata-mata
anugerah dari Allah yang ia limpahkan kepadaku. Wa amma mataro min jazai fahuwa min ajlika wa ajli ashabika. Adapun yang engkau lihat, kamu melihat aku ini tampak seperti bersedih lah gitu aja. Itu karena untuk kemaslahatan kamu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahi, ini kalimat terakhirnya, ini yang luar biasa. Jadi kan tiganya ini yang barusan yang terakhir. Adapun bagaimana aku dengan sahabat-sahabat seluruhnya, yang ketiga kan tadi seperti itunya yang dikatakan Ibnu Abbas. Nah, adapun yang engkau lihat min jazai, seperti katakanlahnya, adapun yang engkau lihat seperti apa namanya, aku ini seperti nampak bersedih, kurang demikian lahnya, nampak bersedih, fahuwa min ajlika, itu karena untuk kemaslahatan kamu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab kemudian menutup dengan ini kalimat terakhir nih, wallahi law anna li tila'al ardi zahaban, demi Allah, andai aku memiliki emas sebesar bumi, andai aku memiliki emas sebesar bumi, laftadaitu bihi min azabillahi azza wa jalla qabla an arahu, pasti aku akan gunakan untuk menebus, menyelamatkan diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Mau ningali acan gitunya, melihat pun nggak mau gitu, melihat pun tidak mau, melihat pun tidak sanggup, apalagi itu ya mengalaminya, apalagi benar-benar disiksa oleh Allah. Coba nih kalimat terakhirnya seperti ini, Umar bin Khattab sekali lagi nih, demi Allah, andai aku memiliki emas sebesar bumi, pasti aku akan gunakan untuk menebus diriku, menyelamatkan diriku dari siksa Allah sebelum aku melihatnya. Artinya kan, aduh munggah ningali nage tegas sanggup muncul orang mah, melihatnya pun lah gitunya, melihat bagaimana azab Allah sudah tidak sanggup, apalagi harus sampai mengalami. Ini kan sangat jelasnya kenapa, bagaimana itu. Ini nih, ini di hadis ini sih ya, di hadis ini nih, itu kalimat terakhir dari dialognya, dari dialog dengan Ibnu Abbas. Ya sangat nampaklah bagaimana yang tadinya Ibnu Umar wae, Umar bin Khattab keimanannya begitu aja sempurna, itulahnya keimanannya sempurna. Kenapa bisa demikian? Nah, ini takut dengan siksa Allah. Jangankan harus mengalaminya, untuk melihatnya saja sudah tidak mau. Sehingga ya inilah yang mendorong, yang terus meningkatkan iman Umar bin Khattab hingga soal imannya sempurna, keilmuannya sama kan. Nah, kalau soal keilmuan sama itu maksudnya keilmuan itu kan berangsur semuanya, nggak akan ada yang langsung pinter dalam sekejap. Artinya kan terus saja. Nah, tentang keilmuan seperti ini di dalam Sahih Bukhari juga nih ya, dalam Kitabul Ilmi, Imam Bukhari membuat judulnya Babut Tanawub fil Ilmi, bab saling bergantian dalam menuntut ilmu. Dulu di zaman sahabat situasinya demikian. Ada yang mengalami demikian, di antaranya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu tidak bisa tiap hari, ya tidak bisa tiap hari mengikuti atau terus bersama Rasulullah, karena Umar bin Khattab itu kan saudagar yang harus ya berdagang lah gitunya ke mana gitu ya. Nah, maka Umar bin Khattab itu dengan tetangganya nih, Umar bin Khattab dengan tetangganya
bergantian untuk pergi berdagang, keluarnya itu bergantian. Kalau Umar bin Khattab yang pergi, nah tetangganya ini yang mengikuti Rasulullah, banyak ilmu nanti yang didapat. Nah ketika bertemu, berbagi itu disampaikan kepada Umar bin Khattab. Nah, apabila bergiliran ya di antara mereka ya dibuat seperti itu saja di antara Umar bin Khattab dan tetangganya. Bagian tetangganya yang berniaga gitu apa namanya keluar, Umar bin Khattab yang bersama Rasulullah nanti apabila bertemu disampaikan. Jadi Umar bin Khattab itu tidak ketinggalan gitu ilmunya ya, meskipun seperti mayoritas atau semuanya ya mau muhajirin berdagang, jadi tidak ketinggalan soal ilmunya. Nah itu triknya kalau Umar bin Khattab sekali awam yang tetanggana. Umar bin Khattab yang berdagang, tetangganya yang belajar. Giliran tetangganya yang pergi berniaga berdagang, Umar bin Khattab yang belajar. Nah nanti disampaikan. Cerdas sih Umar bin Khattab karena takut ketinggalan ilmu, itunya takut ketinggalan ilmu dengan cara seperti itu. Jadi ilmunya benar, soal ilmunya juga tidak ketinggalan. Berarti Umar bin Khattab ditambah lagi kan dengan IQ-nya, dengan kejeniusannya, dengan pemahaman itu terhadap agamanya yang luar biasa. Ini ternyata nih kalau di dalam hadis ini, inilah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab, yaitu azab Allah. Sampai mengatakan seperti ini, kalau aku memiliki emas sebesar bumi, pasti aku akan gunakan seluruhnya itunya emas sebesar bumi itu untuk menebus, menyelamatkan diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Nah, itu tadi tanya kuncinya itu adalah ya terima dan hasilnya kita baca hadis berikutnya. Ini kita selesaikan sekarang nih. Hadisnya ada 16-nya, itu hadis yang ke-14 yang barusan ya. Yang isinya dialog antara Ibnu Abbas dengan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab apa namanya tadi ada yang menikam ya. Nah, di mana kejadian itulah yang kemudian menyebabkan Umar bin Khattab meninggal. Dan hal itu sebetulnya sudah disabdakan oleh Rasulullah, dan Umar bin Khattab tahu, Ibnu Abbas tahu bahwa Umar bin Khattab itu meninggalnya karena ada yang membunuh lah intinya. Nah, dialognya tadi ininya ya luar biasanya antara seorang Umar bin Khattab itu dengan Ibnu Abbas yang Rasulullah ridho ketika beliau meninggal. Abu Bakar juga ridho kepada Umar bin Khattab ketika Abu Bakar meninggal. Dan Ibnu Abbas mengatakan, andai engkau meninggal, semua sahabat pasti ridho. Umar bin Khattab mengatakan apa? Itu anugerah. Itu anugerah yang Allah limpahkan kepadaku. Ini kalimat terakhirnya. Demi Allah, andai aku memiliki emas sebesar bumi, pasti aku akan gunakan untuk menebus, untuk menyelamatkan diriku dari azab Allah sebelum aku benar-benar melihatnya. Nah, demikianlahnya yang ya, luar biasa lah. Saya kira dari apa namanya isi hadisnya ini sudah sangat menunjukkan ya bagaimana keutamaan, bagaimana istimewanya seorang Umar bin Khattab. Yang ke-15. Ini juga sudah nih yang di hadis tentang Abu Bakarnya, karena ini kejadiannya juga memang bersama Abu Bakar. Kita baca tapi kita baca saja di hadisnya aja. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haitin min hitonil Madinah. Aku pernah bersama Nabi SAW di salah satu tempat lahnya di Madinah.
Kalau di hadis yang sebelumnya di waktu menerangkan keutamaan Abu Bakar di sebuah kebun yang dipagar, gitu ya, kebunnya dipagar, di dalamnya ada selokan, mungkin selokan parit kecil. Nah Rasulullah ketika Rasulullah itu pergi, Abu Musa nih, Abu Musa mengikutinya. Kemana nih Rasulullah pergi? Ternyata masuk ke kebun. Kemudian Abu Musa mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya akan menjaga pintu ini. Ya, dijagalah pintu pagar kebunnya. Nah, Rasulullah ada di dalam. Nah, kemudian datang Abu Bakar. Ini sama seperti di sini nih. Aku pernah bersama Nabi SAW di salah satu tempatnya di Madinah. Faja'a rajulun fasaftaha. Kemudian seseorang datang dan meminta dibukakan pintunya. Nah, kalau di hadis sebelumnya Abu Musa sudah mengatakan, aku akan menjadi penjaga pintu ini dan tidak akan membiarkan seorang pun masuk tanpa seizin Rasulullah. Ya, Abu Musa nya sudah mengatakan demikian. Ini lebih singkat nih yang ada di sini nih ya. Datang seseorang kemudian minta pintunya dibukakan. Nah, di hadis yang sebelumnya Abu Musa itu lari itu menemui Rasulullah di dalam kebun, kemudian mengatakan, Abu Bakar ya, ingin masuk, boleh nggak? Boleh, silakan dia masuk. Nah, Nabi mengatakan di sini, faqala Nabi SAW bersabda, iftah lahu, bukakan pintu itu baginya. Abu Bakar nih yang datang nih ya, bukakan pintu baginya, wabasyirhu bil jannah, dan beri tahu kabar gembira kepadanya tentang, yaitu jaminan masuk surga, dipastikan masuk surga. Nah, Abu Musa kemudian pergi itu membukakan pintu dan mengatakan seperti yang Rasulullah SAW katakan, boleh silahkan masuk dan bergembiralah dengan kepastianmu masuk surga. Fafatahtulahu, kemudian aku membukakan pintu itu baginya. Faiza huwa Abu Bakrin. Ternyata itu adalah Abu Bakar. Fabasyartuhu bima qala Nabi SAW. Kemudian aku sampaikan kabar gembira tersebut kepada beliaunya seperti apa yang disabdakan Nabi. Fahamidallaha, kemudian Abu Bakar memuji Allah. Ya mungkin kalau di ucapan itu mengatakan alhamdulillah. Ketika disampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, aku sampaikan kepada Abu Bakar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu berita kepastian masuk surga. Abu Bakar fahamidallaha, ia memuji Allah. Kemudian Abu Musa jaga pintu lagi. Faja'a rajulun fastaftaha, kemudian datang lagi seseorang minta dibukakan. Faqala Nabi SAW. Nah, di hadis yang sebelumnya Abu Musa lari lagi mendatangi Nabi. Ada satu orang lagi yang mau masuk, boleh nggak? Boleh, bukakan pintunya, silahkan, biarkan dia masuk. Dan nah sama seperti ini ya. Faqala Nabi SAW, iftah lahu, bukakanlah pintu baginya, wabasyirhu bil jannah, dan sampaikan kabar gembira kepastiannya masuk surga. Fafatahtu lahu, kemudian aku membukakan pintu bagi orang tersebut. Faiza huwa Umaru, ternyata ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sampaikan kabar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fahamidallaha, kemudian Umar bin Khattab pun memuji Allah. Tsumastaftaha rajulun, kemudian ada jaga pintu lagi, datang lagi satu orang, kemudian orang itu berkata, faqala li, orang itu berkata, iftah lahu. Ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa,
bukakan pintu baginya dan wabasyirhu bil jannah, dan sampaikan kabar gembira baginya tentang kepastiannya masuk surga. Ala balwa tusibu, tapi untuk orang yang ketiga nih ya, apa namanya, ujiannya, nggak atau ujiannya atau apa namanya yang akan dijalani itu sangat berat. Ya, sampaikan kepadanya kabar tentang kepastiannya masuk surga, tapi ini untuk orang ini, Rasulullah juga tahu yang datang siapa, ini ternyata Abu Bakar, makanya beritahukan sekalian kepastian masuk surganya. Kalau siapa? Abu Musa, nggak tahu yang datang siapa. Karena di dalam hadisnya tadi setelah dibuka, oh ternyata Abu Bakar. Rasulullah sudah tahu. Jadi ya untuk orang yang ketiga Rasulullah seperti ini, bukakan pintu baginya dan sampaikan kabar gembira tentang kepastiannya masuk surga. Tapi untuk orang ini ala balwa tusibuhu, wah berliku berat lah gitunya, hidup itulah hidup yang akan dijalaninya nanti berat. Faiza Utsmanu, ternyata orang itu adalah Utsman bin Affan. Fa akhbartuhu, lalu aku bukakan pintu dan sampaikan kabar kepada Utsman bin Affan bima qala Rasulullah SAW, ya, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fahamidallah, kemudian Utsman bin Affan pun ya memuji Allah. Summa qala Allahul musta'an, kemudian hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Semuanya secara di bahasa hadis ya, loh. Tiga orang ini yang ya luar biasa lah, yang data terutama dengan sampaikan kabar gembira tentang kepastiannya masuk surga. Nah, yang kemudian kan dikenalnya dengan ada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini diantara dalilnya yang menunjukkan demikian. Tapi 3 orangnya yang disebut di sini. Nah, itu tuh hadis yang ke-15. Nah, saya katakan inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Umar bin Khattab itu menjadi salah seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kan itu tidak gampang, tidak mudah. Itu perjuangan dan doa. Itu perjuangan dan doa. Dari ini hadis-hadis yang sebelumnya yang menunjukkan apa namanya, bagaimana di hadis ke-13 tadinya tentang Rasulullah sudah menyebutkan kesungguhannya, tentang keimanannya bagaimana. Itu di hadis yang ke berapa yang tadi, ada sahabat yang bertanya, Rasul itu serigalanya bicara, aku beriman kepada wahyunya, wahyu yang disampaikan. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Nah, ini kan tentang keimanannya yang luar biasa, yang sempurna. Keilmuannya juga sangat tinggi. Kesungguhan beragamanya digambarkan seperti kalau orang lain pakai baju sampai dada, sampai perut, sampai paha, paling Umar bin Khattab bajunya sampai menyapu lantai. Ketika ditanya apa maknanya agama, maksudnya adalah kalau soal beragama Umar bin Khattab itu di atas rata-rata. Kesungguhannya berarti ya, yang tentu tekan landasannya keimanannya yang sempurna, keilmuannya yang tinggi, kesungguhannya digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Total berarti, karena kalau pakai baju itu kan harus sempurna sampai bawah semuanya tertutup. Nah, Rasulullah menggambarkan ada yang sampai dada, itu seberapa persen teman-teman dan mengamalkan agama, kesungguhan beragamanya. Nah, inilah hasilnya. Sampaikan berita gembira, sampaikan kabar gembira kepadanya, yaitu tentang kepastiannya masuk surga. Nah, ini ya yang terakhirnya. Jadi nih satu lagi hadisnya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi heula tuh.
An Abdillah ibn Hisyamin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biadi Umar bin Khattab. Alah, nah ini coba kalau Imam Bukhari dijadikan keutamaan yang seperti ini. Karena ini hadis-hadis ini kan tentang keutamaan ya Umar bin Khattab, ini terakhir sangat pendek nih hadisnya. Dari Abdullah bin Hisyam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhizun biyadi Umar bin Khattab. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dan saat itu Rasulullah SAW memegang tangan Umar bin Khattab. Naon si istimewaan. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Ya saat itu Rasulullah SAW memegang tangan Umar bin Khattab. Nah di dalam riwayat yang lain bukan hanya sekedar memegangnya, itunya bukan hanya ya, ini kan siapa tadi Abdullah bin Hisyam mengatakan kami pernah bersama Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab. Ya kalau hanya seperti itu, ya apa keistimewaannya? Rasulullah sering memegang tangan sahabat yang lain juga. Nah di dalam riwayat yang lain nih Rasulullah SAW pada kejadian itu bukan hanya memegang tangan Umar bin Khattab, tapi ada tambahannya. Faqala lahu Umaru. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai. Wah, paingan artinya iya tah geuning keutamaan nama. Ya Rasulullah SAW memegang tangan Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pastilah, sungguh, pakai taukidnya la-nya taukidnya, sungguh pasti engkaulah yang paling aku cintai dibandingkan dengan segala sesuatu. Min kulli syai'in itu dibandingkan dengan segala sesuatu, dibandingkan dengan apapun. Di hadis lain bahkan ada yang ini ya. Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, siapa yang paling kamu cintai? Umar bin Khattab menjawab, saya sendiri. Umar bin Khattab, siapa yang paling kamu cintai? Saya sendiri. Salah. Kenapa? Rasulullah itu harus lebih kamu cintai. Ini kan yang ngomong Rasulullah gitunya, tapi tentang utusan Allah itu yang harus lebih kamu cintai. Dalam tanda kutip ya kebetulan Rasulullah kan dirinya kan yang bicara, tapi Rasul Allahnya. Jadi sebagai utusan Allahnya gitu, Muhammad SAW sebagai utusan Allahnya gitu yang harus lebih dicintai. Oh iya. Sejak sekarang berarti saya yang paling saya cintai adalah Rasulullah. Nah gitu Umar bin Khattab katanya. Sekali lagi nih ada hadisnya yang merangkan kejadian demikian. Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai? Saya sendiri. Ada jawaban nanti. Ya, saya lah. Saya sendiri. Langsung cek Nabi itu. Belum, sudah. Emang kenapa? Nah itu tanya Rasulullah itu bukan saya, bukan gitu, tapi sebagai utusan Allah nih, utusan Allah. Andai utusan Allah itu bukan atau yang lain, artinya Rasulullahnya Muhammad SAW mengatakan itu tuh utusan Allah yang harus lebih kamu cintai. Hanya kan dalam tanda kutipnya kebetulan kan Rasulullah itu dirinya, dan memang demikian kan Allah dan Rasulnya harus menjadi yang paling dicintai dibandingkan dengan siapapun, bahkan dengan dirinya. Berarti kalau dialog dengan Umar bin Khattab barusan, ya, siapa yang paling kamu cintai? Saya sendiri. Salah atuh. Rasulullah harus
menjadi Allah dan Rasulnya ya, kalau di satu hadis itu Allah dan Rasulnya harus yang paling dicintai dibandingkan dengan siapapun ya, bahkan dengan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Nah ininya yang hadis yang terakhirnya ternyata keutamaannya adalah Umar bin Khattab nih mengatakan seperti ini. Ya tentu untuk bagi makanya apa namanya bagi siapapun ya. Ini kan jadi contoh, jadi suri toladan. Umar bin Khattab memberi contoh. Umar bin Khattab memberi contohnya di dalam kejadian tadi. Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, pasti yakin la anta ahabu ilayya min kulli syai'in, engkau paling aku cintai, kau lebih aku cintai dibandingkan dengan segala sesuatu, dibandingkan dengan apapun. Karena berarti kan inilah suri toladan gitu. Hasilnya sangat jelas kan hasilnya. Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Itu kan bukan tanpa ikhtiar, bukan tanpa usaha, bukan tanpa perjuangan. Bagaimana Umar bin Khattab, ya itulah ikhtiar, usaha, beramal, berjuang. Tadi berarti imannya sempurna. Kan nggak ada yang langsung sempurna. Pasti iman itu akan sedikit demi sedikit terus. Kalau dinaikkan ya naik. Akhirnya bisa iman itu sempurna. Imannya sempurna, ilmunya tinggi, kesungguhannya di atas rata-rata. Apabila sudah demikian, ketika melaksanakan apapun, kalau ini urusan agama, nggak akan ada yang setengah-setengah. Pasti akan bersungguh-sungguh, akan maksimal ketika melaksanakannya. Dan yang terakhir kan konsisten, pasti dakwah data kunci nanti, dan ini contohnya orang yang demikian. Tafsiladah berarti beresnya tentang keutamaan Umar bin Khattab. Saya yakinlahnya banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil, kita ikuti itu dari hadis-hadis yang menerangkan Umar bin Khattab. Kalau menurut saya kan dengan hasil yang jelas kan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Nah berikutnya sesuai dengan urutannya, urutan keutamaan sahabat berikutnya adalah Utsman bin Affan. Bahkan di hadis tadi yang masuk kebun, satu Abu Bakar, dua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan. Keutamaannya juga sangat banyak juga yang nantinya bisa diteladani, dijadikan contoh, diambil pelajarannya.